Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Baik, sebelum saya mulai, marilah kita berdoa dulu pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan saya sampaikan dapat diterima oleh kalian dan menjadi ilmu yang barokah. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ilham telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya membahas mengenai kerajaan ya. Kemarin materi yang lalu sudah kita jelaskan poin-poinnya. Siapa yang masih ingat membahas mengenai kerajaan Islam di Indonesia dibagi menjadi berapa? Baik, silahkan. Yang ingat? Oke, kalau diingat, Bapak lanjutkan. Kalau kerajaan Islam di Indonesia itu dibagi menjadi 8 ya. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Malaka, yang ketiga Kerajaan Aceh Darussalam, yang keempat Kerajaan Demak dan Pajang, yang kelima Kerajaan Banten dan Cirebon, yang keenam Kerajaan Mataram, yang ketujuh Kerajaan Gorontalo, dan ke-8 Kerajaan Ternate dan Tidore. Baik, selanjutnya proses ya. Siapa yang mengetahui proses awal mulanya kerajaan Islam masuk di Indonesia? Silahkan. Apa sih proses itu menurut kalian, murid-murid? Oke, jadi proses itu dijelaskan. Proses masuknya Islam itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 periode. Yang pertama masa singgah, yang kedua masa penyebaran, yang ketiga masa politik, yang mana periode ini berdasarkan pada beberapa teori. Tentang masuknya Islam ke Indonesia mulai dari teori Mekah, teori Persia, dan teori Gujarat, dan teori Cina. Baik. Jadi politik masa ini itu berdiri dari kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Yang mana mulai dari kalian tahu siapa wilayah Nusantara itu ada mulai dari Sumatera, ada mulai dari Jawa dan Sulawesi. Nah, yang mana itu semua itu adalah mempercepat dalam proses perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya membahas dari Kerajaan Samudra Pasai ya. Jadi Samudra Pasai itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dari dinasti Maurah Khair dan dinasti Maurah Silu. Jadi di sini jelaskan Maurah Khair pendiri dari raja pertama kerajaan Pasai adalah Maurah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah. Yang kedua dinasti Maurah Silu. Maurah Silu bergelar Sultan Malik As-Soleh 1285 sampai 1297. Ia adalah keturunan Raja Perak Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti kerajaan Samudra Pasai. Oke. Jadi dalam penyebarannya itu juga terdapat banyak banyak rintangan dalam penyebaran di kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang selanjutnya ada Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah menuju Malaka dan Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam peperangan Perak. Jadi
kerajaan Malaka itu dulunya itu dipegang oleh Sultan Alauddin Shah. Ya. Yang mana kondisi ekonomi itu kerajaan itu masih sangat stabil. Nah, akan tetapi secara politis itu masih mengalami kemunduran yang mana disebabkan oleh banyaknya daerah ditaklukkan yang mana melepaskan dan terjadilah pemberontakan oleh Sultan Mahmud Shah. Oke. Selanjutnya yaitu Kerajaan Raja Darussalam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Muhammad Shah. Ya, setelah wafat ia digantikan oleh putranya yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya yakni Sultan Alauddin Riwayat Al-Shah Al-Qahar. Sultan Alauddin Riwayat Al-Shah Al-Qahar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintah dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan pembalik ke berbagai daerah tempat. Nah, jadi kerajaan ini dipegang oleh Sultan Ali Muhammad Shah ya, dimana pada tahun 1530. Dan selanjutnya dari Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai pelajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Dan saat itu Pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Wilayah kekuasaan meliputi dari sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut Kerajaan Mataram serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Baik. Jadi gimana kalian bisa menjelaskan bagaimana Kerajaan Banten dan Cirebon? Jadi dulunya itu Cirebon itu terdapat dua asal usul nama ya. Yang pertama dari Babat Cirebon, yang mana Cirebon itu diartikan sebagai udang kecil ya. Yang mana Cirebon itu adalah perkembangan dari kata caruban yang berasal dari istilah saruban, yang mana pusat percampuran dari penduduk gitu. Dan pada awal abad ke-16 Cirebon itu masih berada di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran, yaitu Pangeran Walungsangsang yang bergelar Cakrabuana ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuan di Cirebon. Selanjutnya Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500, yang mana letak kerajaan berada di Bintaro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusatnya kerajaan terletak di antara pelabuhan Berkota dan Jepara. Raja-raja pemerintahan di Demak antara lain Raden Fatah sebagai pendiri sekaligus raja pertama, Pati Unus, Sultan Takroro, dan Sunan Prawoto. Jadi Kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Fatah, yang mana pengangkatan Raden Fatah itu menjadi sultan yang dipimpin langsung oleh Sunan Ampel. Dan masa pemerintahannya agama Islam mengalami perkembangan ya, yang mana sangat pesat karena gencarnya gerakan dakwah para wali, yaitu Sunan Ampel pada saat itu. Dan kerajaan Demak itu dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan kerajaan Majapahit dan mulai menguatkan pengaruh Islam di tanah Jawa pada masa pemerintahan Raden Fatah. Wilayah kerajaan Demak meliputi dari Jepara, yaitu dari Tuban, dari Serdayu, Palembang, Jambi, serta beberapa daerah di Kalimantan.
Dan Demak mencapai pada masa kejayaan itu pemerintah dari Sultan Trenggono pada awal pemerintahannya, yang mana Sultan Trenggono itu mengirimkan Fathahillah dan pasukannya ke Banten dengan bantuan pasukan Cirebon gitu. Selanjutnya Kerajaan Mataram. Oke, pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya, yang mana ia bergelar penambahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai dengan 1601. Penambahan Senopati wafat pada tahun 1602 dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang ya 1291 sampai 1613, yang mana kemudian Raden Mas Rangsang Sultan Agung pada masa tahun 1613 sampai 1645, dan masa pemerintahan Sultan Agung Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Jadi kekuasaan Surakarta Hidayat Mataram itu di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintah di Surakarta, yang mana pada tahun 1813 itu terjadilah perpecahan antara Mataram, yang mana terpecah menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu antara Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kesultanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegarawan. Selanjutnya Kerajaan Gorontalo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi, di antaranya ada Gorontalo, Bonwajo, dan Sopeng dan serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling banyak terkenal adalah Gorontalo. Sejak menjadi pusat perdagangan dari laut, Kerajaan Gorontalo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Jadi kerajaan Gorontalo ini itu puncak paling besar itu pada tahun 1653 sampai 1669 pada zaman pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ya, yang mana karena daerahnya itu terbilang sangat luas dan jalur perdagangan Indonesia itu sangat dapat dikuasai. Dan dalam peperangan melawan VOC itu Sultan Hasanuddin itu memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku, yang mana mengakibatkan kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Selanjutnya Kerajaan Ternate dan Tidor. Kerajaan Ternate dan Tidor memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikan dikenal di dunia internasional dengan sebutan Spicy Island. Jadi di dalam Kerajaan Ternate itu ada beberapa persekutuan antara Ternate dan Tidor, yang mana itu mencakup 2. Yang pertama ada Ulilisima, yaitu Persekutuan 5, yang mana meliputi Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Yang kedua Ulisiwa, yang mana Persekutuan 9, yang mana itu meliputi dari Tidor, Makian, Jailolo, dan lain-lainnya. Dan pada tahun 1512 itu bangsa Portugis pernah datang ke Ternate, dan sedangkan bangsa Spanyol datang ke Tidor. Dan 10 tahun kemudian bangsa Portugis itu membangun benteng Sao Paulo yang mana ditempatkan di Ternate. Nah, di dalam itu benteng tersebut menyulut perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Dan bentuk perlawanan Sultan Hairun tidak dengan kekerasan, tetapi dengan perundingan. Namun ia sendiri itu tidak dikhianati dan ditangkap oleh Portugis sebelum akhirnya dibunuh. Gitu.
Baik, mungkin dari murid-murid atau adik-adik yang belum ditanyakan, silahkan yang belum paham ditanyakan. Silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, silakan yang ingin bertanya dari murid-murid. Apa kalau tidak ada, saya pertanyakan kepada kalian. Baik, saya mau bertanya kepada Mas Ilham. Ya, siapa nama pendiri raja dari dinasti Samudra Pasir Merah Khair? Siapa? Sultan Maharaja Mahmud Shah. Oke, jadi dia itu pada tahun berapa sampai tahun berapa? 1042 sampai dengan 1078 Masehi. Bagus. Oke, mungkin kalau tidak ada dari pertanyaan, waktu sudah menunjukkan habis pukul materi kita. Silahkan kata keras untuk menutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada murid-murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.